Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Roni Rustandi, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran pada strategi cooperative learning. Adapun hal-hal yang akan kita bahas adalah pertama konsep cooperative learning, kemudian yang kedua adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, sekarang kita masuk pada pembahasan materi pertemuan 9. Masuk pada pertemuan 9 ini, apakah sahabat Ujar masih ingat tentang konsep cooperative learning pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul. Strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan turunan dari pendekatan sosial konstruktivisme. Konstruktivisme sosial memandang bahwa individu belajar bersama-sama dalam kelompoknya. Pembelajaran kooperatif menawarkan dua jenis interaksi sosial ini. Bagaimana kita belajar berperilaku sosial dan bagaimana interaksi sosial dapat meningkatkan pembelajaran. Di sekolah, siswa dapat berinteraksi dengan guru, siswa lain, materi pembelajaran, isi pelajaran, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Interaksi siswa dan siswi ini, serta siswa dengan guru, dapat dikelompokkan sebagai interaksi sosial. Selama proses belajar, pembelajaran kooperatif secara operasional dijabarkan ke dalam belajar kelompok untuk membangun pengetahuan secara bersama melalui pertukaran informasi. Ukuran kelompok adalah pertimbangan lain ketika membentuk kelompok. Menurut Gillis and Boyle, yang lebih kecil lebih disukai, biasanya 2 hingga 4 siswa dalam satu kelompok. Kemudian saran mereka menyarankan 4 siswa di setiap kelompok. Nah, dalam kelompok, siswa harus saling membantu, melakukan diskusi, menilai pengetahuan anggota kelompok lainnya, dan membantu saling memahami. Seperangkat komponen yang membuat strategi pembelajaran kooperatif kelompok reguler bekerja bersama sebagai kelompok kooperatif yaitu saling ketergantungan yang positif, akuntabilitas individu dan grup, keterampilan sosial, interaksi promosi, dan juga pemrosesan grup. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kooperatif termasuk ceramah, simulasi, dan demonstrasi. Ceramah digunakan untuk menyampaikan strategi meringkas, memetakan, dan membandingkan. Simulasi digunakan untuk mencontohkan cara menyusun ringkasan, membuat pemetaan, dan melakukan perbandingan. Demonstrasi digunakan untuk menunjukkan kinerja. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Baiklah, sahabat Ujar, materi selanjutnya yaitu mengenai contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Kita akan ambil contoh pada mata pelajaran PPKN. Mempelajari strategi pembelajaran kooperatif akan lebih baik jika dapat dioperasionalkan ke dalam sebuah rencana pembelajaran. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terdapat identitas yang terdiri dari pertama itu adalah jenjang. SD, SMP, SMA misalkan. Sekolah, topik, pertemuan, minggu keberapa, kemudian sampai dengan jam pelajaran. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu mencakup 2 kompetensi, yaitu adalah kompetensi inti dan juga kompetensi dasar, serta indikator pencapaian kompetensi. Baiklah sahabat Ujar, kita akan bahas satu persatu. Pertama mengenai kompetensi inti yang meliputi sikap spiritual atau KI1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan sikap sosial atau KI2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
Pengetahuan atau KI ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual maupun prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan yang selanjutnya yaitu keterampilan atau KI keempat yaitu mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret yaitu menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat serta ranah abstrak. Baik itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan juga mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang meliputi untuk KD 1.1 yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan untuk contoh KD 2.1 yaitu mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan contoh KD 3.1 yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian untuk contoh KD 4.1 yaitu menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada bagian berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat diisi dengan contoh yang pertama menelaah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua menelaah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sahabat ujar, setelah kita memahami kata kerja operasional yang ada dalam tujuan pembelajaran, maka berikutnya yaitu bagaimana pembelajaran cooperative learning itu dapat dijabarkan dengan terperinci dalam kegiatan awal pembelajaran. Seperti contoh berikut, pada langkah awal guru itu menjelaskan pertama, meninjau materi yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyampaikan manfaat dan kegunaan materi pembelajaran. Nah, pada pertemuan ini juga siswa itu diharapkan mampu meninjau pertama materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terkait dengan materi sebelumnya yaitu isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarah perumusan serta pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, selesai melaksanakan pembelajaran ini, diharapkan siswa itu mampu menyajikan hasil kajian Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa dalam bentuk poster. Dengan mempelajari materi ini, siswa itu mampu menyikapi isu tentang pergantian ideologi negara dan juga gugatan keberatan atas pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pada kegiatan inti pembelajaran terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Langkah kedua yaitu membagi topik dan subtopik untuk tiap-tiap kelompok. Langkah ketiga adalah membagi kelompok. Langkah keempat yaitu menyusun rencana dan jadwal kerja kelompok beserta pembagian tugas. Kemudian dilanjutkan pada langkah kelima yaitu melaksanakan pembelajaran kelompok dan monitoring proses. Yang selanjutnya ada langkah keenam menyusun rencana presentasi. Kemudian langkah ketujuh mempresentasikan hasil dan memberikan umpan balik. Baik sahabat ujar, kita akan membahas satu persatu berdasarkan topik materinya. Nah, dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja secara kelompok untuk menyusun poster terkait Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kelompok terdiri dari 5 kelompok siswa yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 atau 4 anggota. Nah, pemilihan kelompok bersifat heterogen didasarkan pada prestasi dan juga kecakapan. Jadwal pelaksanaan selama 3 minggu dimulai dari pembagian kelompok, penyusunan rencana kerja kelompok, penyusunan produk, rencana presentasi dan selama 3 minggu ini juga akan dipantau melalui instrumen penilaian kerja kelompok. Pada minggu ketiga, kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok di kelas. Penilaian pun dilakukan berdasarkan presentasi yang dilakukan oleh kelompok siswa tersebut. Dan terakhir pada kegiatan penutup terdiri dari pengumuman hasil penilaian yang dilakukan pada minggu ketiga pada kategori kelompok dan juga kategori individu. Sebelum penutupan, guru harus mereview proses pembelajaran termasuk menekankan nilai kerjasama serta kontribusi individu di masing-masing kelompok.
Sahabat ujar, komponen terakhir yaitu penilaian pembelajaran dalam pembelajaran cooperative learning. Teknik dan penilaian yang digunakan untuk mengukur dua tujuan pembelajaran mengenai yang tadi pertama adalah menelaah Pancasila sebagai dasar negara dengan menggunakan rubrik kinerja, dan yang kedua adalah menelaah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan menggunakan rubrik kinerja pula. Baiklah sahabat ujar, dimanapun Anda berada, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, dapatlah Anda simpulkan bahwa dalam mempelajari strategi pembelajaran cooperative learning akan lebih bermanfaat jika dapat dioperasionalkan ke dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, dengan langkah-langkah pembelajaran cooperative learning, proses pembelajaran itu dapat efektif digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan kognitif maupun keterampilan dari peserta didik. Sebagai calon guru, pentingnya memahami penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, karena dengan adanya RPP bisa mengarahkan guru agar merancang sebuah metode pembelajaran yang efektif, di mana rancangan metode pembelajaran yang digunakan tentunya harus mampu mengoptimalkan kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya, Roni Rustandi, undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.